di malam hari ini kita tematik ya, diminta untuk menyampaikan histori atau sejarah dari kurban. Sejarah dari kurban. Karena kebetulan dalam hitungan hari ya kita akan memasuki sebuah hari Idul Adha, hari lebaran kaum muslimin. Maka dalam waktu yang 30 menit ke depan saya akan merangkum 3 kisah sekaligus. Merangkum 3 kisah sekaligus bagaimana histori atau sejarah kurban itu sendiri. Mohon maaf ya, saya sambil di depan. Sejarah kurban bisa kita pecah menjadi 3 peristiwa. Yang pertama, sejarah Qabil dan Habil. Yang kedua, sejarah Ibrahim dan Ismail. Yang ketiga, sejarah Abdul Muttalib dan anaknya Abdullah. Kita bahas dulu yang pertama. Enggak tahu ya waktunya nyanda atau enggak nih, 3 kisah sekaligus soalnya. Yang pertama sejarah Qabil sama Habil. Siapa ini Qabil sama Habil jemaah sekalian? Qabil sama Habil ini siapa? Putranya Adam. Jadi Adam ketika menikah dengan Hawa, tentu setelah turun ke bumi, dan pasangan ini adalah satu-satunya keluarga yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Ya Pak Joko, Pak Bambang, Bu Markonah itu tidak ada. Satu-satunya ini Adam sama Hawa. Kemudian oleh Allah, Hawa ditakdirkan hamil sebanyak 20 kali. Hamil dan melahirkan sebanyak 20 kali. Yang mana setiap kelahiran selalu kembar dampit. XY XX XY XX. Tahu kembar dampit? Jaler setri, lanang wedok. Setiap kelahiran. Kelahiran yang pertama kembar laki perempuan. Hamil lagi, kelahiran yang kedua kembar laki perempuan. Hamil lagi, lahir kembar laki perempuan, sampai 2 kali. Berarti total anaknya berapa? 40. Nah, kebetulan di kelahiran yang pertama itu ada Qabil beserta kembarannya, yaitu Iklimiyah. Kemudian kelahiran yang kedua, di sini ada Habil, di sini ada Layuda. Terus seperti itu. Saya ulangi. Kelahiran yang pertama Qabil sama Iklimiyah.
Kelahiran yang kedua Habil sama Layuda. Terus sampai 20 kali kelahiran. Nah, yang jadi masalah adalah waktu itu tidak ada rumah tangga lain, tidak ada family lain, tidak ada keluarga lain kecuali keluarganya Adam sama Hawa. Terus gimana solusi untuk melangsungkan generasi manusia? Maka Allah perintahkan kawin silang. Nah, kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang kedua, kelahiran yang ketiga dikawin silangkan dengan kelahiran yang keempat. Jadi kawinnya nggak boleh yang kembaran, nggak boleh, harus silang. Kalau begitu Qabil sama Layuda, ya kan? Kemudian Habil sama Iklimiyah. Di sini masalah muncul. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Iklimiyah ini kecantikannya 9,5. Sementara Layuda kebalikannya 5,9. Angkanya sama, cuman beda tempat. Ya, Iklimiyah 9,5, Layuda 5,9. Tentu fitrahnya laki-laki, dimanapun laki-laki itu berada, selama fitrahnya masih lurus, nek golek bojo mesti sing ayu, ora ono lanang kok golek sing ganteng. Ya kecuali kelainan. Maka Qabil ini protes ya. Qabil protes dia. Apa kata Qabil? Yah, saya nggak setuju. Masa kembaran saya yang 9 bulan di perut bareng saya, dia juga lebih cantik, kok malah dapat sama adik saya? Bok kawinnya yang satu rahim, maksudnya satu kelahiran saja, kenapa? Adam berkata, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Ya. Dan perlu kita ingat di sini jemaah sekalian bahwa ada hukum-hukum yang dulunya boleh, terus jadi tidak boleh lagi. Contohnya ini, secara hukum tidak boleh saudara kandung kawin, ya kan? Untuk kasus ini, satu kasus tok, yaitu satu keluarga Adam itu dibolehkan. Setelah mereka masing-masing berpasangan, habis itu nggak boleh lagi. Jadi pernikahannya antar sepupu yang masih boleh. Saudara kandung nggak boleh lagi. Jadi hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapuskan. Karena konflik semakin tajam, nggak ada masalah. Lalu Allah perintahkan kepada Adam, wahai Adam, suruh anakmu untuk berkurban. Ini kurban yang pertama kali. Qabil seorang petani, sementara Habil seorang peternak. Maka sang kakak Qabil yang memang berjiwa busuk, yang memang orang yang hasad, memang orang yang dengki, memang orang yang tamak, memang orang yang bakhil, apa kurban dia? Kurbannya gandum busuk atau sisa-sisa. Sementara Habil seorang peternak, dia berkurban dengan domba putih yang paling gemuk. Nah, yang ini nanti yang diambil oleh syariat Islam. Kurban itu dengan hewan, ya. Dan dari sisi hewan, yang paling bagus untuk dikorbankan adalah yang berwarna putih. Dari sisi warna. Dari sisi ukuran, kurban yang paling bagus adalah yang paling gemuk, putih dan gemuk. Nah, ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu yang gemuk dan putih. Diantarkan sama bapaknya, yuk bu ke alamat, ngopo kurban. Lo ngopo pak, awakmu lemu tur putih kok.
Ya, nah, ini akhirnya diambil oleh syariat Islam. Terus gimana cara membuktikan bahwa kurban mereka diterima oleh Allah? Allah perintahkan kedua anak Adam ini untuk menghantarkan kurban mereka ke atas sebuah bukit. Allah berfirman di surah Quran, surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Jadi masing-masing anak Adam ini membawa kurbannya, dibawa ke atas bukit. Qabil dengan gandum-gandum busuknya, Habil dengan domba yang sudah dipotong-potong, dagingnya sudah dipotong-potong gitu. Dibawa ke atas bukit. Mereka juga nggak tahu apa bukti kurban kita diterima. Masing-masing nggak tahu. Yang penting sudah berupaya, sudah berusaha. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Watslu alaihim naba bana Adam idh qarraba qurbanan. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada sahabatmu itu, kepada kaummu itu, kepada umatmu itu, tatkala kami perintahkan kedua putra Adam untuk berkurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurban yang satu, Allah enggak terima kurban yang lain. Jadi di antara dua putra Adam ini hanya salah satunya kurban diterima. Tatkala mereka menunggu-nunggu, apa ya bukti kurban kita diterima? Ganjarannya apa? Ganjarannya barang siapa yang kurbannya diterima, maka nikahnya dengan iklimia sing ayu. Qabil yang sebenarnya sudah tahu dia sudah kalah sejak awal, karena itu perintah Allah. Karena dia sudah tahu kalah sejak awal, maka dia enggan berkurban dengan kurban yang terbaik. Sementara Habil, dia nggak ambil pusing. Yang penting perintah Allah, kurban, jalankan, selesai. Dah. Tiba-tiba datanglah api putih yang turun dari langit. Loh Ustaz, api kok baru warna putih? Gimana itu? Api kok warna putih? Ya terserah Allah dong. Api juga makhluknya Allah. Mau Allah kasih warna biru, merah, oranye, kuning, putih, ya terserahnya Allah dong. Ya. Api juga makhluknya Allah. Sebagaimana Allah perintahkan api menjadi dingin untuk Ibrahim, ya enggak? Padahal hukum asalnya api adalah panas. Loh kok bisa jadi dingin? Ya terserah Allah. Ya. Nah. Lalu api putih yang turun dari langit tadi menyambar domba miliknya Habil. Api membakar domba tadi. Makanya ada domba guling. Taulah kedua putra Adam ini bahwa kurban sang kakak ditolak oleh Allah, kurban sang adik diterima oleh Allah. Dah. Nah, setelah mereka selesai berkurban dan mereka tahu hasil kurban mereka, maka sang kakak Qabil berkata kepada adiknya, qala la aqtulannak. Wahai adikku, engkau apa namanya? Tak pateni wae. Aku akan membunuhmu wahai adik, kata sang kakak. Apa jawabnya sang adik? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Adiknya berkata, wahai kakak, kurban dan ibadah apapun diterima oleh Allah kalau asasnya ketakwaan. Maka berkurban dari hasil korupsi, ya enggak diterima Allah. Meskipun kurban yang dia serahkan itu hewan kurban terbesar se-Indonesia, misalnya, entah itu dalam bentuk sapi, kambing, bahkan terbesar sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia.
namun hasil korupsi enggak diterima oleh Allah. Lalu sang adik berkata kepada kakaknya, la in basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti ilayya litaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sang adik berkata, Kak, seandainya engkau mengayunkan tanganmu ke tengkukku, yaitu membunuhku, maka aku tidak akan ikut-ikutan mengayunkan tanganku ke tengkukmu, akan tetapi aku ikat tanganku ke belakang. Tahu maksudnya? Adiknya nggak bakal ngelawan atau membalas. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka singkat cerita, Qabil kemudian one day, suatu hari, ketika pulang nanam bibit gandum, pas pulang ngelewatin adiknya yang sedang tidur kesiangan di sekitar ternak-ternaknya. Ngangon tuh loh, di apa, rembutan-rembutan gitu kan. Sang adik tidur siang, tidur capek gitu ya. Sang kakak terbetik niatnya seperti dulu itu, yaitu hendak membunuh Habil. Maka Qabil kemudian mengambil sebuah batu yang besar seukuran kepala sang adik waktu itu, lalu dia pukulkan batu tadi ke kepala Habil sampai Habil pun meninggal. Dan itulah peristiwa pembunuhan yang pertama kali, sekaligus peristiwa kurban yang pertama kali. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sang kakak Qabil kebingungan, ini jasad adik saya diapain? Karena belum ada orang yang meninggal waktu itu, belum ada. First dead person, orang yang pertama kali mati itu Habil. Dia bingung mau diapain ini, celingak-celinguk dari pagi, siang, dari siang, sore, malam, bingung sampai besok pagi. Pas esok pagi Allah kirimkan 2 ekor burung yang bertengkar. Salah seekor burung tadi akhirnya kalah dan mati. Maka burung yang masih hidup mengorek-ngorek tanah dengan ceker dan paruhnya, buat lubang, lalu didorong-doronglah burung yang telah mati tadi ke lubang tersebut. Taulah Qabil, oh begini cara menangani jasad manusia, yaitu dikuburkan. Ini kisah kurban yang pertama. Kita masuk ke kisah kurban yang kedua. Mohon maaf saya singkat-singkat saja karena kita terbatas waktu. Kisah kurban yang kedua yaitu kisahnya Ibrahim sama Ismail. Ibrahim tengah aja. Ibrahim punya 2 pendamping. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar. Dan ketika Ibrahim telah memiliki Sarah sebagai seorang istri, qadarullah sampai Ibrahim usia 80 tahun. Ibrahim usia 80 tahun, belum juga Allah karuniai anak. Belum. Belum punya anak. Sampai 80 tahun. Lama banget ini loh, 80 tahun. Sarah khawatir
mereka bertambah sepuh, bertambah umur, iya kan? Nah. Sementara itu, Sarah memiliki budak wanita yang bernama Hajar. Yang mana Hajar waktu itu berusia 40 tahun. Maka Sarah menawarkan kepada Ibrahim. Ini istri pertama menawarkan kepada suami. Untuk apa? Untuk apa, Pak? Iya. Untuk nambah keturunan dengan cara menikah lagi. Meskipun di sini ada dua riwayat, apakah Hajar ini menjadi istrinya Ibrahim atau Hajar ini hanya sebagai budak wanita, tasirri namanya, tasirri. Budak yang tidak dinikahi. Dan itu halal dalam fikih Islam, tapi budak ya, bukan bantu, beda loh. Budak. Kita ambillah Ibrahim dan Sarah memerdekakan Hajar, lalu Ibrahim menikah dengan Hajar. Dah? Qadarullah, gak berapa lama Hajar pun mulai mual-mual, ngidam, muntah-muntah, pertanda hamil. Maka Ibrahim senang luar biasa, ya. Sehingga meskipun Hajar ini mantan budak yang dimerdekakan, begitu Ibrahim tahu Hajar ini hamil, maka bertambah-tambahlah perhatian dan rasa kasih sayangnya Ibrahim kepada Hajar. Sarah yang tadinya menawarkan Ibrahim untuk nikah lagi, sekarang berbalik cemburu. Begitulah wanita, gak bisa konsisten. Mulai cemburu Sarah. Hingga ketika akhirnya Hajar melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail, maka rasa sayang Ibrahim bertambah-tambah lagi. Wah, anak lanang ya tak? Senang. Sarah akhirnya berada di puncak kecemburuan. Lalu dia bersumpah kepada Ibrahim, wahai suamiku, aku bersumpah akan aku tusuk dan aku lubangi tubuhnya Hajar sebanyak 3 lubang. Jadi Sarah cemburu, lalu bersumpah. Yang mana sumpah ini sama hukumnya dengan nazar. Apa sumpah atau nazarnya Sarah? Akan aku lubangi 3 tubuhnya Hajar sebanyak 3 lubang. Jamaah sekalian, coba kita ingat-ingat kembali pelajaran kita seputar nazar. Ya, apa hukum nazar? Hukum asal nazar apa? Bukan nazar ya, nazar ke khitbah. Arab Rabi. Nazar. Apa hukum asal nazar? Makruh. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan di zaman Imam Nawawi itu makruh, Asy-Syafi'i ya. Imam An-Nawawi Syafi'i. Di dalam fikih Syafi'i klasik, ketika suatu hukum itu dihukumi makruh, itu menunjukkan keharaman. Ini pula pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hukum asal nazar itu bahkan haram. Kenapa? 1, orang tersebut mempersyaratkan sesuatu kepada Allah. Ya Allah, kalau saya nanti keterima tes CPNS, saya bernazar deh, saya bakal puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini kasih syarat sama Allah namanya nih. Yang kedua, kenapa dipilih pendapat yang haram hukum asalnya ya nazar? Karena orang yang bernazar membebani dirinya sendiri
dengan suatu ibadah yang tadinya Allah tidak bebankan itu kepada dia. Contohnya tadi, saya bernazar kalau saya lolos CPNS saya akan puasa 3 hari. Nah, gara-gara dia bernazar itu terbebani diri dia, aslinya kan enggak. Ya, oke. Sumpah apa? Lubangi 3 di tubuhnya hajar. Karena ini nazar atau sumpah yang terlarang, maka Allah ganti, ya, kan 3 lubang ya. Allah ganti. Apa yang Allah ganti? Yaitu 1 tindi telinga kanan, 1 tindi telinga kiri, 1 khitan. Berapa lubang jadinya? 3. Jadi kalau saya tanya, siapa yang pertama kali mensunnahkan tindi telinga bagi perempuan? Ibrahim. Terhadap siapa? Sarah. Siapa yang pertama kali mensunnahkan khitan bagi wanita? Ibrahim juga. Terhadap siapa? Sarah. Jadi waktu itu Sarah dikhitan usia 80 tahun. Demikian pula Ibrahim dikhitan usia 80 tahun menggunakan kampak. Please don't try this at home. Ya. Pakai kampak, riwayat Imam Bukhari. Oke. Dah? Lahirlah Ismail, putra yang dinanti-nanti selama 80 tahun, Masya Allah. Begitu usia Ismail 9 tahun. Jadi Ibrahim sudah hampir 90. Kita dalam kajian 90 tahun Ibrahim. Ya? Turun perintah Allah. Ismail usia 9 tahun. Apa turun perintah Allah kepada Ibrahim? Sembelih anakmu, atau sembelih anaknya. Ini ujian berat ya jemaah sekalian. Saya kasih analogi aja deh. Mana saya sekarang duduk ya. Saya kasih analogi. Anda bekerja selama 30 tahun. Udah. Akhirnya setelah 30 tahun terbelilah 1 unit rumah yang cukup ya elit lah, cukup mewah. Dah. Baru punya rumah beberapa saat Allah perintahkan kepada Anda untuk mengorbankan rumah tadi dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu rumah Anda satu-satunya, itu hasil perjuangan Anda selama 30 tahun. Kira-kira gimana? Berat lah, udah jujur aja. Berat itu. Padahal cuma rumah, dalam tanda kutip. Dan penantiannya 30 tahun. Ibrahim menanti anak 80 tahun. Lalu 10 tahun kemudian Ismail berusia 9 atau 10 tahun, Allah suruh apa? Sembelih. Ini gimana ini? Makanya kata para ulama, di antara sebab kenapa Ibrahim masuk ke dalam tataran level ulul azmi, kan 5 ya, Nabi yang paling berat ujiannya kan ulul azmi. Kenapa Allah masukkan Ibrahim ke dalam tataran nabi-nabi dan rasul yang ulul azmi? Salah satu sebabnya ini. 80 tahun penantian, akhirnya punya anak. 10 tahun kemudian anaknya disuruh apa? Dikorbankan. Kalau dulu Qabil sama Habil sebagai putra Adam, gampang, kurbannya hasil pekerjaan, ya enggak? Ternak sama tani. Adapun Ibrahim kurban anak sendiri.
Makanya wajar Ibrahim masuk tataran ulul azmi, Adam enggak. Dan itu Allah wahyukan lewat mimpi. Karena apa? Karena para ulama telah sepakat sebagaimana hadis Nabi SAW, mimpinya ar-ra'yu minan nubuwah, kata Nabi. Mimpinya para nabi termasuk bagian dari wahyu nubuwah. Jadi para nabi dan rasul itu kadang wahyu itu turun lewat apa? Mimpi. Ya. Ibrahim mimpinya apa? Menyembelih putranya. Maka itu wahyu. Rasulullah bermimpi. Mimpi apa? Dinikahkan dengan Aisyah. Maka itu wahyu. Nah, adapun kita nggak bisa. Ustaz, tadi malam saya bermimpi, Ustaz. Kenapa? Apa mimpimu? Saya nikah dengan artis hijrah itu, Ustaz. Masya Allah. Menurut antum bagaimana, Ustaz? Menurut saya turumu kemiringan. Mimpimu kejauhan, halumu kelewatan. Jadi kalau kita bukan bagian dari wahyu, mimpi kita hanya bunga-bunga tidur. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ar-ru'ya minallah wal luhmu minasyayatin. Ya, mimpi baik itu hadiah dari Allah. Mimpi buruk itu gangguan dari syaitan. Sebatas itu saja, ya. Sebatas saja, jangan ditindaklanjuti. Ya. Oke. Maka Ibrahim pun menyampaikan kepada sang putra. Diajak makan dulu, ya kan? Suasana udah nyaman, baru cerita. Leh, nggih Pak. Bapak mau cerita. Oh nggih, monggo Pak. Ini mau bengi bapakmu iki mimpi. Dan kau akan tahu, mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu. Oh iya Pak, mimpi apa Pak? Bapak mimpi apa? Ibrahim berkata, di dalam mimpi tadi saya ditampakkan engkau yang sedang terbaring di atas kayu penyembelihan. Dan di dalam mimpi tersebut Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini jamaah sekalian ya. Usia Ismail sudah berapa? 9 atau 10 tahun. Berarti sudah usia mumayyiz, betul? Tamyiz. Dari sini para ulama parenting mengatakan ketika anak sudah masuk usia tamyiz 7 tahun ke atas, maka si anak tadi sudah bisa dilibatkan untuk membuat keputusan bersama. Kenapa? Dia sudah apa? Tamyiz, sudah mulai bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Maka di usia-usia seperti itu, anak sudah boleh dilibatkan untuk membuat keputusan-keputusan dalam urusan rumah, meskipun tidak semuanya, sebahagian saja. Semakin bertambah dewasa anak tadi, semakin besar dia kita libatkan untuk membuat keputusan di dalam rumah. Apa hikmahnya coba jemaah sekalian? Hikmahnya adalah agar anak merasa eksistensinya diakui di rumah, terutama anak laki-laki. Beda sedikit sama anak perempuan. Anak perempuan 10 tahun ke atas. Kalau anak laki-laki 7 tahun ke atas sudah bisa kita ajak diskusi. Kenapa? Anak laki-laki akalnya, ya kan? Laki-laki kan akal, sementara wanita perasaan. Makanya wanita jangan jadi penjinak bom. Operator, ini yang mana harus saya potong? Kalau dia dari susunannya merah, merah imut biru aja ya. Ya sudah biru saja lah.
perasaan. Laki-laki pakai akal. Jadi kalau 10 tahun ke bawah perempuan belum diajak diskusi untuk membuat keputusan rumah, dia masih nyantai. Laki-laki, anak laki-laki nggak bisa kayak begitu. Akalnya sudah bekerja. Itulah sebab kenapa banyak anak-anak remaja sekarang itu yang terjatuh ke dalam kelitih. Kenapa? Karena di rumah dia nggak dilibatkan untuk membuat keputusan-keputusan. Eksistensinya di rumah nggak diakui. Di mana dia diakui? Di komunitasnya. Lihat ketika komunitas itu mau kelitih, mau ke begal, mereka musyawarah dulu itu. Bro, jalan mana kita malam ini? Sana ya, dekat perempatan sana. Siapa target kita? Sakarapmu. Sing penting sopo sing numpak Scoopy. Nah, itu kita sikat. Misalnya begitu. Nah itu anak kita tadi itu yang keliaran di luar rumah, nauzubillah ya. Laki-laki tadi, dia keterlibatannya di komunitas diakui dengan cara apa? Dimintai saran. Maka jangan sampai anak laki-laki itu merasa eksistensinya di rumah tidak diakui. Libatkan dia dalam keputusan-keputusan rumah ketika usia dia sudah 7 tahun ke atas. Tayyib. Maka Ismail berkata kepada sang ayah, sebagaimana perkataan ibunya dulu, Hajar tatkala ditinggal Ismail di tanah tandus yang bernama kota Mekkah. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim gak noleh. Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim gak noleh. Wah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Amru minallah. Kata Ibrahim, demikianlah istriku, ini perintah dari Allah. Apa kata Hajar? Kalau ini perintah dari Allah, tidak mungkin Allah menyanyiakan keberadaan aku dan anakku di sini. Maka ucapan ibu ditiru oleh Ismail. Apa kata Ismail? Wahai ayah, apakah ini perintah dari Allah? Kata Ibrahim, demikianlah wahai anakku. Kalau memang itu perintah dari Allah, pasti ada kebaikannya. Masya Allah. Ibunda yang salehah melahirkan putra yang saleh. Itulah sebab mengapa pepatah Arab berkata, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anak. Maka Ismail pun terima dengan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Sang ibu Hajar merasa sedih. Namun karena perintah dari Allah, baiklah, berangkatlah engkau wahai anakku. Diciumlah keningnya, dipeluklah dia, salam perpisahan, pertemuan untuk yang terakhir kalinya. Diletakkanlah Ismail di sebuah kayu yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan. Tatkala ujung bilahnya Ibrahim telah lengket diletakkan di atas tengkuknya Ismail, maka seketika Allah gantikan keberadaan tubuh Ismail dengan domba putih. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan domba putih miliknya Habil yang Allah naikkan ke langit, Allah turunkan lagi ke bumi pada peristiwanya Ismail. Ya. Sudah 2 kisah. Sekarang kisah yang ketiga. Nggak tahu waktunya nyampe nggak nih ya? 2 menit lagi nggak nyampe. Padahal sudah saya ringkes loh. Udahlah ya. Kita cukupkan materi kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.